Haleluya, shalom. Shalom. Saudara terkasih di dalam Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, selamat kita beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Saya percaya pagi hari ini saudara diberkati Tuhan, amin. Ada kerinduan yang besar untuk kita datang kepada Tuhan. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, kita percaya kita akan mendapatkan sukacita yang baru daripada Tuhan, amin. Haleluya. Kita bersyukur buat pagi hari ini, buat jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah live streaming di rumah. Saya ucapkan selamat mengikuti beribadah. Dan buat jemaat yang sebagian ada di sini juga, kita mau sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu yang besar dalam hidup kami sepanjang hari ini Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau menaikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya betapa mulianya. Ya Tuhanku, ku rindu menyatakan ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Kau kebenaranku, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya betapa mulianya Tuhan, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi budi, tinggikan diri-Mu, mengatasi bumi, mengatasi langit. Amin. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kami mau menaikkan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih, ku bermasmur bagi-Mu dan bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Kau kebenaranku, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya betapa
berdiri, katakan tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaranmu Tuhan mengatasi bumi, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, muliaan-Mu Tuhan. Amin. Mengatasi bumi. Mari sama-sama jemaat saja katakan tinggikan, amin, dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, mengatasi bumi. Tinggikan jemaat saja, mari tinggikan Tuhan di atas segalanya. Dialah yang mengatasi segalanya. Oh, kemuliaan-Mu Tuhan, Tuhan mengatasi bumi. Bumi. Mari angkat tangan kita, naikkan pujian yang lebih lagi, katakan tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi semua, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, muliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi, mengatasi bumi, mengatasi bumi. Kaulah yang layak ditinggikan, besar kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau layak ditinggikan, Yesus, Kau layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Allah yang mengatasi bumi, Allah yang mengatasi langit. Kau Allah yang tinggi, Allah yang berkuasa. Haleluya. Mari kita datang menyembah Dia. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan, kami bersyukur, kami memuji-Mu Yesus. Kau layak dipuji, layak disembah. Haleluya, 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 haleluya,
Biarlah setiap jiwa, setiap hati menaikkan pujian bagi Allah yang hidup. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari dengan sungguh katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Maka jiwaku katakan, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Tuhan, sungguh besar Kau Allahku, Kau Allahku. Mari angkat tangan kita di hadapan-Nya, katakan, maka jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Tuhan, sungguh besar Kau Allahku. Dan katakan, dancing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. Oh.
Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami datang memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami datang untuk meninggikan nama-Mu. Kami datang untuk memuliakan Engkau Tuhan. Karena hanya Engkau-lah yang layak kami sembah. Hanya Engkau-lah yang layak kami tinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Pimpinlah kami, bimbinglah kami Tuhan. Sertai kami Tuhan dalam ibadah ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama kami saat ini Tuhan. Baik kami yang ada di gereja ini Tuhan, di rumah-Mu ini Tuhan, maupun kami yang ada di rumah masing-masing. Kami percaya Engkau akan menjamah kami. Engkau akan menyembuhkan yang sakit. Engkau akan memulihkan yang terluka. Engkau akan mengenyangkan jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus, jamahlah kami Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa-Mu. Penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Pakai seluruh pelayan-pelayan-Mu, baik hamba-Mu juga yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Urapi dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu di dalam nama Yesus. Kami percaya Bapa, kami akan diberkati dalam ibadah ini. Dan ibadah kami ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih, sehingga kami boleh mempersembahkan yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Kami percaya dunia bisa menghambat kami, tapi Engkau Tuhan akan membuka jalan bagi kami Tuhan. Tuhan, kasih-Mu tidak terbatas Tuhan. Kuasa-Mu tidak terbatas dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan dikenyangkan dengan firman-Mu. Kami akan disegarkan jiwa kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan semakin diberkati Bapa. Hidup kami Tuhan dipenuhi dengan urapan-Mu. Hidup kami Bapa dipenuhi dengan kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Kami memulai Tuhan ibadah ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Apa kabar saudara pagi hari ini? Luar biasa, sebab Yesus luar biasa. Haleluya. 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 Terpujilah nama Tuhan. Amin. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita lihat, Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja, Allah yang berkuasa. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan. Katakan, tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul, timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, dalam hati tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Tuhan. Katakan, Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup, amin, melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Naikkan pujian ini dengan iman bahwa Allah kita Allah yang sanggup. Amin. Katakan, tak pernah dilihat mata,
didengar telinga. Yes, amin. Tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari sama katakan, Allah sanggup, Allah sanggup melakukan, amin, segala. Dia sanggup, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berkatakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak dulu, sekarang, dan dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kita percaya bahwa setiap kita yang mempunyai iman di dalam Tuhan, Tuhan sanggup melakukan segala perkara yang ajaib. Amin. Ada kekuatan Tuhan yang sanggup membuat kita melakukan segala perkara. Haleluya. Kita masih memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Kita beri pujian yang terbaik bagi Tuhan. Tinggikan namanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang layak ditinggikan. Katakan, dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang ajaib, untuk melakukan perkara yang hebat bersama Rohmu. Bersama Rohmu, amin. Ku pasti menang. Tinggi, tinggi, namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak segenap hati. Dengan segenap hati, Raja pengagungan. Haleluya. Amin. Kami mau memiliki iman di dalam Tuhan, sebab kami percaya kekuatan-Mu. Amin. Yang kuharapkan, amin. Bukti dari segala yang aku lihat. Oh, iman berikanku kekuatan. Haleluya. Untuk melakukan perkara yang hebat bersama Rohmu. Bersama Rohmu kami pasti menang Tuhan. Ku pasti bersama Rohmu, bersama Rohmu, bersama Rohmu. Haleluya. Kami percaya kami menang. Ku pasti menang. Tinggi, haleluya. Tinggi,
katakan tinggi, tinggi. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak, amin. Sorak dengan genap hati, Raja pengagungan. Lebih lagi katakan tinggi, namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak genap hati, amin. Dengan genap hati, Raja keagungan. Raja, Raja keagungan. Raja, Raja keagungan. Haleluya. Beri sorak-sorak kamarnya bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk dengar sebagian firman Tuhan yang kita percaya bahwa pagi hari ini Tuhan mau berbicara lewat setiap kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap pujian dan naik kami naikkan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat kami lemah, saat kami sakit tak berdaya, bahkan saat kami putus asa Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan. Dan kami percaya kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Haleluya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata Di dalam kelemahanmu, kekuatan-Mu seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kaulah kekuatan kami Tuhan, katakan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu Tuhan menopang kami. seluruh hidup. Dari-Mu pertolongan, datang pertolongan. Hanya Yesus, hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata, haleluya. Kuasa-Mu nyata Di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Amin. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Sama-sama katakan, Engkaulah sumber
bernyanyi. tempat persembunyianku, Engkau menolong di saat susahku. Amin. Tempat perlindungan, Kau menara, Kau perisai Tuhan. Kau menara dan perisai di Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini lebih lagi, katakan Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat perlindungan, tempat persembunyianku, Kau penolong di saat susahku. Engkau perlindunganku, Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara, saya serahkan kepada hamba-Nya. Kau menara dan perisai di hidupku. Sekali lagi katakan, Kau menara, Kau menara dan perisai di hidupku. Mari angkat hatimu, angkat suaramu untuk sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kami siapkan hati kami Tuhan, kami siapkan pikiran kami untuk kami menerima firman Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat suaramu sembah Dia. Haleluya, haleluya. Oh, glory, haleluya, haleluya. Hati kami menyembah-Mu Tuhan, mulut kami memuliakan nama-Mu Yesus. Oh, glory, haleluya, haleluya, amin, amin, haleluya, amin, puji Tuhan, haleluya, amin, 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 haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, amin, 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 amin. Ini hati kami Tuhan, kami siapkan hidup kami Tuhan, haleluya. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Katakan dengan iman, dahulu sekarang, dahulu sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Goyangkan tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya, katakan firman-Mu Tuhan. Dengan iman katakan penolong hidupku. Hatiku telah siap, hatiku telah siap Tuhan. Hatiku, amin, amin. Hatiku telah siap. Sekali lagi katakan dengan sungguh, hatiku Tuhan. Hatiku telah siap Tuhan. Untuk dengar firman-Mu. Mari kita sorak tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Kami sudah siap untuk menerima firman-Mu Tuhan, menjamah setiap hati pikiran kami, baik kami yang ada di tempat ini, jemaat atau siapapun yang ada di rumah, di tempat manapun yang bersama dengan kami beribadah. Tuhan, urapan-Mu ada bagi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami tolak segala intimidasi kuasa kegelapan roh jahat di udara yang mengganggu konsentrasi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tetapkan hati kami untuk kami sungguh-sungguh mendengar firman Allah, sungguh-sungguh menerima firman Allah. Berfirmanlah Tuhan di tengah kami, dan kami sudah siap terima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan Amin. amin. Puji Tuhan. Silakan duduk semua. Saudara yang di rumah, saya ucapkan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Luar biasa, sebab Yesus luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Buat beberapa orang, beberapa jemaat yang ada di tempat ini, dan bagi sebagian besar jemaat yang ada di rumah yang mengikuti ibadah online, tetap bersemangat di dalam Tuhan, ya. Memang sampai hari ini masih berlaku PPKM di Kota Singkawang. Jadi kita mesti taat, jadi kita jemaat dianjurkan untuk tetap beribadah online di rumah ya. Nah, bagi saudara juga yang ada bergabung, saya ucapkan salam sejahtera buat kita semua dimanapun saudara berada. Tapi ketika saudara datang dengan kesungguhan untuk beribadah, datang dengan kesungguhan mendengar firman Allah, saya pastikan saudara diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita membuka firman Allah pada kesempatan saat ini. Haleluya, puji Tuhan. Firman Allah akan berbicara tentang menang atas pikiran. Sekali lagi sama-sama katakan apa? Menang atas pikiran. Mari kita pegang dulu Alkitab kita untuk menyatakan kerinduan kita di hadapan Tuhan, diberkati dengan firman Allah. Haleluya. Jemaat yang ada di tempat ini boleh berdiri, nyatakan dengan sungguh-sungguh ya, haleluya, puji Tuhan. 2, 3. Aku percaya firman-Mu hidup dan berkuasa. Ya Allahku, Engkaulah Allahku. Tubuhku rindu, jiwaku haus, dan hatiku terbuka untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 2. Kolose pasal 3 ayat 2. Kolose pasal 3 ayat 2 yang sudah dapat katakan amin. Puji Tuhan. Ayat yang kedua sama-sama ya. 2, 3. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk semuanya. Haleluya. Pikirkanlah. Saudara, kata pikirkanlah dari dasar kata pikir. Ya, pikiran. Pikiran adalah salah satu bagian anggota tubuh kita ini, ya, yang ada di dalam jiwa manusia. Nah, saudara, tahukah kita bahwa segala sesuatu yang terjadi dengan hidup kita itu pusatnya ada di pikiran. Apa yang mau terjadi sekarang, apa yang mau terjadi nanti, itu sangat ditentukan oleh apa yang ada di pikiran kita. Apa yang akan kita dapatkan nanti itu sangat ditentukan oleh apa yang sedang ada di pikiran kita. Itu sebabnya kata firman Tuhan bahwa pikiran ini itu adalah medan pertempuran sesungguhnya. Nah, karena ini bicara tentang pikiran yang adalah medan pertempuran, maka saudara, kita mesti tetapkan hidup kita, tetapkan sikap kita, bahwa kita mesti menang atas pikiran ini. Yang setuju katakan amin. Kita mesti menang atas pikiran ini. Amin. Firman Allah berkata, pikirkanlah, nah ini ya, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Haleluya. Pikirkanlah. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kata pikirkanlah ini saudara, artinya kita mesti pastikan bahwa pikiran kita ini
mesti memikirkan pikiran-pikiran yang di atas. Jadi firman Allah berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saya membaca ini dalam beberapa terjemahan saudara, yang saling meneguhkan satu dengan yang lain. Terjemahan Alkitab ini saudara, di bagian lain terjemahan ini dia mengatakan saudara, arahkanlah pikiranmu, ya. Jadi arahkan pikiranmu kepada perkara-perkara yang di atas. Saya ingin pastikan dulu, perkara yang di atas ini adalah perkara-perkara sorgawi, perkara-perkara yang dari Tuhan, hal-hal yang dari Tuhan, hal-hal yang dari Allah yang saudara dan saya sembah. Nah, firman Allah berkata, pikirkanlah. Jadi di sini kata pikirkan di sini dihubungkan dengan diarahkan. Jadi mengarahkan. Atau dalam terjemahan lain dia katakan setting, ya, di set pikiran kita ini, ya, diatur. Jadi pikiran kita ini mesti diatur sedemikian rupa, kemudian arahkan. Nah, satu terjemahan dia berkata tetapkan. Jadi setelah kita atur, setelah kita arahkan pikiran, baru kita tetapkan pikiran kita ini. Jangan berubah. Saya analogikan atau saya gambarkan, ya, seperti saudara sedang memanah, ya. Kalau saudara mau memanah sesuatu, maka saudara akan arahkan anak panah itu ke sasaran saudara. Biasanya saudara ambil dulu anak panahnya, taruh di busur, dan kemudian saudara tarik. Saudara belum langsung lepas. Anak panah itu belum langsung lepas. Saudara harus arahkan dulu benar-benar dia. Disetting dulu benar-benar. Diatur dulu sedemikian rupa pikiran ini. Nanti ketika saudara arahnya sudah tepat, baru tetapkan. Nah, ini dia, sudah pas ini, baru lepaskan. Amin saudara. Begitu juga pikiran kita. Untuk kita bisa menang dengan pikiran ini, maka kita mesti mengatur. Kita mesti mengarahkan dengan sebaik-baiknya pada sasaran yang tepat. Nah, firman Allah berkata saat ini, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Yang di atas yang dimaksud ini adalah pikiran-pikiran Kristus, pikiran-pikiran Allah. Kita mesti arahkan pikiran ini. Kita mesti setting ini saudara. Kita atur sedemikian rupa. Jangan sampai salah arah ini pikiran ini. Kita mesti pastikan dan tetapkan itu arahnya, itu arah ke atas kepada Tuhan. Amin. Dan firman Allah katakan bukan ke bumi. Ya, kata firman Allah, bukan yang di bumi. Ya. Bukan yang di kosmos, bukan yang di dunia. Bukan pikiran-pikiran dunia. Nah, ini. Kenapa saudara firman Allah harus tekankan seperti ini? Karena ternyata banyak kita anak-anak Tuhan dan tidak terkecuali hamba-hamba Tuhan. Kita salah setting pikiran kita ini. Kita salah mengarahkan pikiran kita ini. Dan kemudian kita salah menetapkan pikiran ini. Sehingga pikiran kita bukan mengarah ke atas, tetapi mengarah ke dunia ini. Bukan mengarah kepada hal-hal yang di atas di surga, tetapi mengarah kepada hal-hal yang ada di dunia ini. Kata di bumi, di dunia ini, di sini lebih dimaksudkan kepada hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan, hal-hal hawa nafsu duniawi. Dengar baik-baik. Hari-hari ini, ya, hari-hari ini, perhatikan baik-baik. Kata Paulus, perhatikan dengan seksama. Perhatikan dengan baik-baik, dengan sungguh-sungguh. Hari-hari ini, iblis dunia ini saudara,
aktor di balik semua itu adalah iblis, di mana dia sedang mengarahkan supaya pikiran kita tidak tertuju kepada perkara-perkara yang di atas. Iblis hari-hari ini dengan segala siasat tipu muslihatnya, kata firman Tuhan, dia sedang berupaya sedemikian rupa dengan cara, dengan strategi yang sangat jitu untuk membuat supaya kita kalah dengan pikiran ini, yaitu ketika kita mendapati pikiran kita tidak lagi tertuju ke atas, tetapi kepada perkara-perkara duniawi ini. Tapi saya percaya, kita yang ada di tempat ini, setiap kita yang mendengar dan menyaksikan firman Allah ini, kita memiliki satu kerinduan supaya kita menang atas pikiran ini. Amin, saudara. Supaya kita menjadi winner, pemenang atas pikiran kita sendiri dari perkara-perkara dunia yang disodorkan oleh iblis hari-hari ini. Terlalu pintar iblis hari-hari ini, terlalu cerdik dia hari-hari ini. Tapi sayang dia tidak tulus. Kenapa? Karena dia memang tujuannya mau menghancurkan kita. Hati-hati. Dengar baik-baik ya, hati-hati. Nah, oleh sebab itu pagi hari ini, sekali lagi saudara, pagi hari ini kita akan melihat dalam kebenaran firman Allah bagaimana supaya kita bisa menang atas pikiran ini. Ya, hati-hati, bahaya sekali saudara kalau bahaya sekali kalau kita kalah dengan pikiran itu. Kita akan hancur saudara, kita akan mati, kita akan binasa, termasuk binasa secara jas rohani saudara. Kita akan mati rohani, binasa secara rohani kalau kita kalah dengan pikiran kita ini. Nah, baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, bagaimana supaya pikiran kita menang atas pikiran ini? Ya. Bagaimana supaya kita tetap bisa mengontrol, mengendalikan pikiran kita ini dengan pikiran-pikiran Kristus. Yang pertama saudara, yaitu menjaga mata kita. Sekali lagi, yang pertama menjaga mata kita. Mata yang berfungsi untuk melihat. Lukas pasal 11 ayat 34. Mari kita membuka ayat firman Tuhan di dalam kitab Injil Lukas. Pasal 11, Injil Lukas 11 ayat 34. Injil Lukas pasal 11. Yang pertama, bagaimana supaya kita bisa menang dengan pikiran atas pikiran ini saudara. Tempat di mana terjadi medan pertempuran rohani ini. Lukas 11 ayat yang ke-34. Boleh kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. 2, 3. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Amin, puji Tuhan. Nah, kata firman Allah apa saudara? Matamu adalah pelitamu. Yang pertama, bagaimana supaya kita menang atas pikiran ini saudara? Kita mesti bisa menjaga mata kita ini. Coba sama-sama katakan, jaga mata. Coba katakan kalau ada suami istri, bilang sama suami atau sama, jaga itu mata baik-baik. Jaga, katakan kepada teman-teman saudara, dimanapun saudara berada, jaga ini mata ini. Hati-hati dengan mata. Kalau salah saudara kita memandang, salah kita melihat, oh itu akan berakibat fatal dengan hidup kita. Matamu, kata firman Allah, adalah apa? Pelita tubuhmu. Jadi saudara, apa yang nanti kemudian ada di pikiran, apa yang kemudian ada berkecamuk di pikiran, itu saudara awalnya dari mata. Nih, awalnya dari mata. Jadi apa yang kita lihat, itu kemudian akan berkecamuk di pikiran. Apa yang kita pandang, itu yang kemudian akan berperang di pikiran ini. Akan berakibat buruk
kalau kita membiasakan mata kita ini melihat hal-hal yang buruk. Akan berakibat tidak baik kalau kita membiasakan mata kita ini melihat hal-hal yang tidak baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membiasakan mata kita ini melihat hal-hal yang berbau dosa, yang berbau kejahatan, berbahaya ini pikiran ini, berbahaya. Sekarang kita ada di era kemajuan teknologi digital. Kita ada di era yang mana iblis menggunakan sarana dengan mata kita ini untuk menghancurkan iman orang Kristen, untuk membinasakan rohani orang Kristen. Dari mulai lihat dulu, iya kan? Lihat yang tidak benar, lihat yang tidak baik, di HP, di televisi, di komputer saudara, di laptop saudara, dimanapun saudara mulai melihat hal-hal mungkin yang tidak benar, yang jahat, yang tidak suci, yang tidak kudus. Hati-hati saudara, kalau engkau membiasakan dirimu melihat hal-hal yang seperti itu akan berakibat tidak baik. Lama-lama itu akan menguasai pikiran saudara. Dan akhirnya saudara bisa jatuh. Nah, itu sebabnya apa saudara? Biasakan mata kita ini melihat hal-hal yang apa? Yang benar, yang baik, yang suci, yang kudus. Kalau yang kita lihat itu kudus, maka pikiran kita otomatis akan jadi kudus. Kalau kita lihat yang benar, pikiran kita itu akan menjadi benar. Kalau lihat yang baik, maka pikiran kita itu akan jadi baik, saudara. Benar. Kalau yang saudara lihat selama ini yang benar, hidupmu akan benar, saudara. Mata adalah pelita, ya kan saudara? Amin. Mata adalah pelita tubuhmu, kata firman Tuhan. Ya. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuh, benar. Jadi kalau kita lihat yang baik, terang jalan kita. Bagus jalan kita ke depan. Tapi kalau yang kita lihat yang jahat, kalau kita lihat yang apa? Saudara, saya lihat ada beberapa kasus terjadi ya. Ada ditangkap seorang anak yang masih umur SMP. Ya, SMP. Dia berbuat satu tindak pidana kejahatan saudara, ya, menikam orang, masih SMP, dia sudah tikam orang. Ya. Nah saudara, dia sudah berbuat kriminal. Setelah diinterogasi polisi, ternyata penyebabnya karena apa? Dia suka nonton film kriminal. Jadi akhirnya apa saudara? Dia praktekkan dalam kehidupan nyata dia. Wah, kalau dia bisa, saya bisa. Mulai berkecamuk di pikiran. Wah, saya padahal masih SMP. Dan akhirnya terjadilah seperti itu. Karena yang dia lihat itu film-film seperti itu, akhirnya saudara dia di pikiran dia itu. Ya, akhirnya dia kalah dengan pikiran, dan pikiran itu yang menguasai dia untuk berbuat kriminal seperti yang dia lihat di HP-nya itu, saudara. Ada lagi saudara, anak masih SD. Karena masih anak-anak ya, belum bisa dikenakan ini ya, baru dalam bimbingan. Tetapi saudara, miris prihatin karena apa? Anak SD kelas 5 sudah berbuat cabul. Ternyata karena apa? Dia sudah nonton film, ya, nonton hal-hal yang tidak benar itu. Ya, yang tidak kudus, tidak suci. Akhirnya masih anak SD aja sudah bisa melakukan seperti itu. Itu karena apa? Matanya itu salah melihat. Saudara, ada satu teman saya, ya, dia masih belum percaya kepada Yesus. Saya kaget, dia bawa anaknya yang masih umur sekitar 3 atau 4 tahun, masih kecil sekali, masih kayak Yosua ini. Ya, Yosua umur
3, ya masih kayak umur Yosua. Ya. Tapi ketika setiap dia bawa di tempat kami biasa olahraga, saudara, ya, dia bawa anaknya itu. Nah, kadang-kadang saya lagi istirahat, baru selesai olahraga, saya istirahat menunggu selanjutnya, saya melihat, saudara ya, saya perhatikan karena saya ini anak ini kok serius sekali dia nonton. Tapi dia tidak, saya pikir biasa anak-anak kan main game kan. Tapi dia serius sekali nonton. Kemudian tidak lama bapaknya lagi main. Ya. Selesai main saudara, bapaknya datang di samping dia. Saya datang dekat dengan bapaknya sambil ngobrol. Karena bapaknya selesai main, saya juga dekat dengan dia ngobrol. Saya kaget karena apa? Anak masih 4 tahun sudah diizinkan, tidak dimarah, tidak ditegur oleh bapaknya untuk nonton film-film blue, ya, film-film hot ya istilahnya itu sudah. Saya bilang ini bapak ini apa ini bapak seperti ini umur kayak begitu dia ndak marahin anaknya sudah lagi nonton begitu. Tuhan mau jadi apa ini anak-anak seperti ini? Jaga mata kita. Mata adalah pelita. Amin. Jadi hati-hati kalau saudara banyak buka-buka Android saudara ya untuk hal-hal yang tidak baik. Itu menentukan apa yang akan terjadi dengan hidupmu. Kalau engkau tidak bertobat, engkau tidak tinggalkan itu, hati-hati. Gelap hidupmu kata firman Allah. Buruk hidup kita kalau kita tidak bertobat dari hal-hal seperti ini. Itu sebabnya saudara, jangan biarkan pikiranmu itu untuk pikiran-pikiran yang tidak berkenan kepada Tuhan hanya karena matamu itu tidak dijaga. Yang kedua, sebelum kita pindah yang kedua, Markus 9 ayat 47. Saudara baca dulu, masih tentang mata ini ya. Markus 9 ayat 47. Betapa seriusnya Tuhan untuk mengingatkan kita supaya jaga ini mata kita. Markus 9 ayat 47. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ya. Oh sorry, Markus ya bukan Lukas ya. Markus pasal 9 ayat 47, demikian firman Tuhan. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Tuhan Yesus memberikan satu gambaran. Daripada matamu itu mencelakakan hidupmu, lebih baik kamu itu mata satu dicungkil aja. Yang penting katanya masuk surga. Ini cuma bahasa gambaran ya. Daripada 2 mata, tapi matamu itu engkau pakai untuk lihat-lihat hal yang tidak benar, sampai akhirnya binasa hidupmu. Lebih baik tidak ada mata, istilahnya lebih baik tidak ada mata, yang penting pikiran kita ini kudus, daripada ada mata yang kemudian akhirnya gara-gara mata ini kita binasa. Yang mengerti katakan amin. Maksudnya firman Allah, jaga baik-baik ini mata ini. Mari saya mau berdoa buat saudara yang ada di tempat ini, kita semua yang ada di rumah di mana saja, kita tutup mata kita. Pegang mata kita saudara dengan tangan kananmu. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan tolong kami semua Tuhan, agar supaya kami berkomitmen menjaga mata kami di dalam nama Yesus. Untuk kami melihat hal-hal yang benar, untuk kami melihat hal-hal yang baik, untuk kami melihat hal-hal yang kudus, hal-hal yang berkenan kepada Engkau. Ampuni jika mata kami ini selama ini mungkin digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Di dalam nama Yesus Tuhan, pulihkan, sucikan, kuduskan kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Kami menang atas mata kami ini Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua, mari kita lihat bagaimana supaya kita bisa menang dengan pikiran ini di dalam Roma pasal 10 ayat 17. Roma pasal 10 ayat 17. Roma pasal 10 ayat 17.
Demikian firman Allah, kita akan baca bersama-sama yang sudah mendapatkannya. 2, 3. Karena ya, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Satu ayat lagi, Yesaya 55 ayat 33. Yesaya 55 ayat 33. Yesaya 55 ayat 33. Ya. Ayat 13 ya, sorry. Ayat 3, Yesaya 55 ayat 3. Tadi saya bilang apa? Oh 33 ya, sorry. Yesaya 55 ayat 3 maksudnya ya. 2, 3. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah maka kamu akan hidup. Puji Tuhan. Jadi yang kedua, bagaimana supaya kita menang dengan pikiran. Yang kedua, jaga itu apa? Telinga. Nih, telinga ini adalah salah satu alat atau salah satu anggota tubuh yang berfungsi untuk mendengar. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, jaga itu telinga. Sendengkanlah telingamu. Firman Allah berkata, bagaimana menjaga supaya telinga kita itu benar? Ya ingat saudara, dengarlah hal-hal yang baik, dengarlah hal-hal yang benar. Perhatikanlah, sendengkanlah telinga, pasang telingamu untuk hal-hal yang benar, yang kudus, yang suci dan yang berkenan kepada Tuhan. Hari-hari ini kan kita banyak mendengar, bukan cuma melihat, tapi juga mendengar tentang berita-berita yang berkembang hari-hari ini, saudara. Waduh, apalagi dengan corona ini, saudara, kita ada di era virus coronavirus ini. Waduh, saudara, itu berita yang berkembang, sudah nggak tahu mana yang hoax, mana yang benar, saudara, kita sudah tidak tahu. Saudara tahu enggak? Banyak sekarang yang menjadi takut, ya, pikirannya menjadi takut, cemas, bimbang. Faktor penyebabnya karena apa? Karena terlalu banyak mendengar berita-berita, hal-hal yang hoax itu, saudara. Berita yang tidak baik, tidak berkenan kepada Tuhan, berita yang tidak benar. Berita tentang hal-hal yang mengkhawatirkan, dengar berita yang menakutkan, dengar berita yang mencemaskan. Banyak berita-berita yang sering saudara konsumsi, sehingga akhirnya saudara berkecamuklah di pikiran, dan akhirnya membuat saudara kalah, dan akhirnya apa? Jadi takut, jadi cemas, jadi bimbang, jadi gelisah hari-hari ini. Itu sebabnya firman Allah berkata tadi apa, saudara? Sendengkan telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah maka kamu akan hidup. Maksudnya apa? Dibilang tadi firman Allah berkata, pikirkanlah perkara-perkara di atas. Yang kedua, janganlah artinya apa? Jaga ini telinga kita supaya apa? Mendengar. Firman Allah katakan, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Maksudnya apa? Nih, pasang telinga dan dengar apa yang aku sampaikan. Dengar, banyaklah mendengar apa yang menjadi kesukaannya Tuhan, apa yang menjadi maunya Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu yang mesti kita banyak dengar hari-hari ini. Bukan kita banyak mendengar hal-hal yang bukan kita banyak mendengar hal-hal yang berkecamuk di tengah-tengah dunia ini, yang justru banyak membuat kita menjadi takut dan khawatir. Saudara boleh tahu, sepintas tahu, tapi tidak dengan khusus
bagaimana ini perkembangan ini, bagaimana perkembangan kasus COVID-19, bagaimana sudah zona apa ini, sudah zona apa. Saudara sibuk dengar-dengar yang begitu, akhirnya kita tidak sibuk lagi mendengar apa yang menjadi Tuhan mau. Saya tanya, lebih banyak dengar berita corona atau lebih banyak dengar berita firman Tuhan hari-hari ini? Coba jujur, yang di rumah juga lebih banyak dengar berita tentang corona atau lebih banyak dengar berita firman Tuhan? Jawab sendiri saja saudara, ya. Sadar tidak disadari kita lebih banyak mengkonsumsi mendengar hal-hal yang berhubungan dengan ketakutan, kekhawatiran, dengan situasi kondisi yang berkembang sekarang, akhirnya membuat kita takut. Dan itulah memang sasaran iblis, itulah strategi dan itulah tujuan iblis. Kata firman Tuhan, dia datang sebagai pencuri untuk mencuri dan membinasakan kita. Dengan menyodorkan apa? Berita-berita yang membuat akhirnya kita menjadi takut dan khawatir. Berita-berita yang mencemaskan. Dengar jemaat Tuhan, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah berkata, lebih banyaklah kita mendengar firman Tuhan hari-hari ini. Lebih banyaklah kita mengkonsumsi hal-hal yang dari Tuhan hari-hari ini. Lebih banyaklah saudara mendengar apa yang Tuhan mau hari-hari ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, engkau akan bertumbuh imanmu, kata firman Allah, kalau engkau mendengar firman Allah. Firman Allah akan membuat kita bertumbuh dalam rohani, kuat dalam rohani. Walaupun badai tantangan yang kita hadapi begitu berat hari-hari ini, tetapi kalau telingamu selalu mendengar tentang firman Allah, itu akan membuat justru engkau kuat dalam iman. Dan kita akan tampil menjadi pemenang-pemenang dengan situasi kondisi apapun yang kita hadapi hari-hari ini. Sering-seringlah dengar firman Tuhan. Amen. Mata kita sering-seringlah baca firman Tuhan. Sering-seringlah lihat hal-hal yang benar. Sering-seringlah dengar hal-hal yang benar. Daripada saudara dengar-dengar yang tidak benar, mending saudara buka HP saudara, dengar lagu-lagu rohani, dengar kata-kata motivasi, dengar hal-hal yang positif, ya saudara, dengar hal-hal yang membangun. Pokoknya saudara dengar lagu rohani, dengar khotbah. Ya. Ketika ada masalah, kok saya bisa kuat ya? Kok saya bisa menang dengan masalah? Kok saya bisa menang dengan pikiran saya? Oh iya ya, ternyata karena selama ini saya sering dengar firman Tuhan. Oh iya ya, ternyata selama ini saya sering dengar khotbah. Oh iya ya, selama ini saya sering dengar lagu-lagu rohani, kata-kata bijak rohani. Iya, karena saya sering itu dengar itu. Oh ternyata ketika ada masalah datang saya kuat. Ketika orang memfitnah saya tidak terpancing. Ketika orang menghakimi saya, menjelek-jelekan saya tetap tegar, saya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kenapa? Karena saya selalu mendengar firman Tuhan lebih banyak. Daripada saya mau dengar gosip-gosip orang, saya mau dengar omongan-omongan negatif, mending saya sibuk mendengar firman Allah dan hal-hal yang rohani yang dikehendaki Tuhan. Itu yang akan membuat akhirnya iman kita kuat. Amin saudara. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Saudara boleh tahu perkembangan ini, boleh juga, jangan juga saudara tidak tahu perkembangan dunia sekarang. Boleh tahu, tetapi saudara harus menentukan skala prioritas dan persentase. Saudara harus bisa pastikan bahwa saudara lebih banyak mendengar, amin saudara, tentang firman Tuhan. Haleluya, amin. Sebabnya saya di grup jemaat, saya selalu usahakan setiap pagi saya kirim renungan kepada saudara. Supaya saudara sebelum konsumsi mendengar berita-berita tentang dunia ini, saudara sudah awali dulu dengan membaca, merenungkan firman Tuhan. Pikiran kita ini, telinga kita ini, mata kita ini sudah benar-benar diisi dengan hal rohani yang dari Tuhan. Bisa katakan amin? Amin. Puji Tuhan ya. Jadi kalau ada dengar-dengar yang ini, udah lebih enggak usah didengar. Amin saudara. Udah. Ya. Kalau orang mau cerita-cerita tentang kejelekan orang dengan ini, udah sorry ya. Lebih baik saya mau dengar hal-hal yang positif saja hari-hari ini. Puji Tuhan saudara. Saya yakin iman jemaat Tuhan akan bertumbuh kuat walaupun badai masalah kita hadapi. Ya, amin saudara, puji Tuhan. Yang ketiga,
Bagaimana supaya kita menang dengan pikiran? Saudara, semakin saudara dengar yang baik, pikiran saudara pun akan semakin baik. Tapi kalau saudara banyak dengar yang tidak baik, ya pikiran saudara pun akan berkecamuk di situ. Tapi saya ingin pastikan kita semua yang ada di sini adalah orang-orang yang selalu rindu menjaga telinga pendengaran untuk hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, mari kita lihat saudara. Amsal 4 ayat 23. Amsal Sulaiman 4 ayat 23. Amsal pasal 4 ayat 23. Mari bersama-sama kita akan baca firman Tuhan. Dua, tiga. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Yang ketiga, bagaimana supaya pikiran kita menang atas pikiran? Jaga hatimu. Amin. Keep your heart. Jaga itu hati kita ini baik-baik. Dari hati inilah timbul keinginan. Dari hati inilah timbul kemauan. Dari hati inilah lahir kehendak. Jaga. Jaga benar-benar hati kita ini saudara ya. Matius 12 ayat 34. Matius 12 ayat 34. Injil Matius 12 ayat 34. Dua, tiga. Hai kamu, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Amin. Yang diucap dari mulut itu meluap dari hati. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana kita bisa mengukur hati kita ini baik? Bagaimana kita bisa mengukur hati kita ini benar? Bagaimana kita bisa mengukur hati kita ini suci dan kudus? Dan itu saudara bisa terpancar dari apa yang kita ucapkan dan dari apa yang kita lakukan. Kalau hati kita baik, maka selalu akan terungkap baik. Amin saudara ya. Kalau hati kita baik, akan selalu terungkap baik. Walaupun memang ada yang mengungkapkan baik, tapi sebenarnya hatinya jahat. Tapi lain daripada apa itu saudara, seperti orang Farisi yang Tuhan tegur, ahli Taurat Tuhan tegur, kamu itu ya di luar itu putih tapi di dalam itu kotor, najis, ya seperti kuburan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, sedangkan orang yang sudah berkata baik saja masih bisa jahat di hatinya, apalagi kita sudah berkata jahat, apalagi kita sudah berbuat tidak baik, itu sudah menjadi alamat betapa jahatnya yang ada di dalam kita ini. Itu sebabnya saudara dengar baik-baik, ya. Jaga hatimu, karena dari hati yang baik akan terungkap hal-hal yang baik. Dari hati yang suci akan terungkap hal-hal yang suci. Dari hati yang berkenan kepada Tuhan maka akan terungkap, akan melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, kalau kamu berniat sesuatu, jaga, benar ini niat saya ini bagaimana ini? Baik atau tidak baik? Jahat atau tidak jahat? Kalau mau berkehendak sesuatu, melakukan sesuatu ini, sumbernya ini, motivasinya ini benar atau enggak ini? Jaga baik-baik. Tuhan mencari orang-orang yang mau menjaga hatinya dengan baik, dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Amin saudara. Kalau niat, kehendak, keinginanmu terjaga, pikiranmu itu akan terjaga juga saudara. Ya, pikiranmu juga akan terkendali. Haleluya, puji Tuhan. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu sebabnya mari kita kembali kepada kitab Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat 2. Kolose pasal 3 ayat 2. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kolose pasal 3 ayat 2. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan.
pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bagaimana supaya pikiran kita ini memikirkan perkara yang di atas? Bagaimana supaya pikiran kita ini memikirkan perkara yang mulia? Paulus berkata di dalam kitab Filipi 4 ayat 8, satu ayat lagi kita baca, Filipi pasal 4 ayat 8, mari buka bersama-sama, Filipi pasal 4 ayat 8. Apa yang dimaksud dengan pikiran yang di atas, perkara-perkara yang di atas itu? Filipi pasal 4 ayat 8, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin, puji Tuhan, haleluya. Jadi ini yang dimaksud perkara-perkara yang di atas. Semua yang baik, semua yang suci, semua yang sedap didengar, kebajikan patut dipuji, yang mulia dan lain sebagainya. Itu yang kita pikirkan. Amin saudara. Tapi ingat, sebelum kita ada di level memikirkan perkara di atas, itu sangat ditentukan oleh apa yang matamu lihat, oleh apa yang telingamu dengar, dan oleh apa yang ada di hatimu. Nah saudara, supaya kita memikirkan perkara-perkara yang dikehendaki oleh Tuhan, jaga mata, jaga telinga, dan jaga hati. Pemain musik maju ke depan, puji Tuhan. Saya pastikan kita akan menjadi pemenang-pemenang di hari-hari ini. Amin saudara, kita akan menang atas pikiran kita. Kalau kita menjaga mata kita dengan baik, kita menjaga telinga kita dengan baik, kita menjaga hati dengan baik, kita akan menjadi pemenang-pemenang yang luar biasa bersama Tuhan hari-hari ini. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Mari tundukkan kepala kita. Tundukkan kepala kita sejenak dan kita renungkan firman Allah ini. Haleluya. Ada banyak hari-hari ini orang dikuasai dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan dan kebimbangan. Itu disebabkan karena pikiran dia kalah dengan pikirannya. Itu disebabkan karena apa? Dia tidak menjaga mata, dia tidak menjaga telinga dengan baik, dia tidak menjaga hatinya dengan sungguh-sungguh. Supaya kita bisa menang dengan pikiran kita, untuk kemudian kita memikirkan perkara-perkara yang dari surga. Mari komitmen yang sama kita ambil. Tuhan, saya mau jaga mata saya ini Tuhan. Tuhan, saya mau jaga telinga saya. Tuhan, saya mau jaga hati saya. Dan kemudian saudara berdoa, Tuhan berikan kemampuan buat saya untuk saya bisa menjaga mata saya. Berikan kemampuan buat saya untuk saya mampu menjaga telinga saya dan menjaga hati saya Tuhan. Haleluya, haleluya. Bukan dengan barang fana. Saya percaya kita mau ambil komitmen bersama pagi hari ini untuk kita menanggalkan dan meninggalkan semua perbuatan jahat kita dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, amin. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku serahkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Amin. Jadilah Tuhan, amin. Jadilah padaku seperti yang Kau. Mari saya mau jemput kita berdiri semua bagi saudara yang ada di tempat ini. Amin, 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 amin. Bukan dengan
dengan darah yang mahal, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, tiada noda dan celah. bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku, Kau menebus diriku. Amin, amin. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu Tuhan, oh, dan pengorbanan aku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Oh, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, hidup ini Tuhan, amin, amin. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini bukan kebetulan firman Allah datang kepada kita. Tuhan dan saudara sendiri yang tahu apa yang ada dalam hidupmu dan apa yang sedang terjadi dengan hidupmu. Tapi pesan firman Allah pagi hari ini mengingatkan kita untuk kita menang atas pikiran ini. Mungkin selama ini engkau belum begitu sungguh-sungguh menjaga matamu, sehingga engkau masih membiarkan matamu untuk berkeliaran dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hal-hal yang berbau dosa, hal-hal yang berbau kebejatan, hal-hal yang berbau percabulan dan perzinahan. Bertobat. Atau mungkin telingamu selama ini engkau izinkan untuk mendengar hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Demikian dengan hatimu, engkau izinkan untuk hal-hal yang tidak dikehendaki, tidak berkenan kepada Tuhan, dengan segala keinginan-keinginan jahat, keinginan-keinginan dunia ini. Pagi hari ini, mari datang dengan kerendahan hati. Berkatalah, Tuhan ampuni. Tuhan tolong sucikan mataku ini Tuhan. Sucikan telinga pendengaranku ini. Sucikan, kuduskan hatiku ini. Tuhan sucikan pikiran kami ini, sehingga kami menang atas pikiran-pikiran dunia ini Tuhan. Pikiran-pikiran yang disebabkan oleh pengaruh-pengaruh dunia yang jahat ini. Ampuni kami Tuhan. Dengar baik-baik saudara, engkau akan mengalami pengalaman hidup yang buruk. Engkau akan mengalami pengalaman hidup yang tidak baik. Bahkan bukan tidak mungkin engkau akan mengalami kematian secara rohani, kalau engkau terus membiarkan dirimu untuk hal-hal yang tidak kudus, tidak suci, dan tidak berkenan kepada Tuhan. Sebab itu firman Allah datang kepada kita. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Jadilah pemenang atas pikiran ini. Jadilah pemenang atas mata, atas telinga, atas hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari katakan, aku menang. Aku menang dengan pikiran ini. Aku menang dengan mata, telinga, hati ini, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Katakan dengan sungguh-sungguh, ku telah mati. Amin. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan. Mari taruh kedua tanganmu di dadamu.
Kita ambil komitmen yang sungguh di hadapan Tuhan. Amin. Semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia Dan tak berarti lagi. Haleluya, haleluya. Oh, hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu Tuhan. Haleluya. Jadilah, amin. Jadilah padaku, jadilah padaku, amin. Oh, jadilah padaku, sekali lagi jadilah padaku, amin. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya, 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 puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah dinyatakan dalam hidup kami. Kami sungguh diberkati Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama serukan Amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Ya, kita akan jalan korban persembahan. Kami persilakan kepada worship leader. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan untuk pelayanan Tuhan di tempat ini. Bagi jemaat yang di rumah boleh mengirimkan persembahan melalui rekening yang disampaikan di dalam grup gereja. Haleluya. Mari kita berdoa. Minta dengan kasih Ibu Esther memimpin kita di dalam doa. Haleluya. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terpujilah puji nama-Mu ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini ya Bapa, Engkau telah kumpulkan kami di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu ya Bapa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu ya Bapa. Kami hanya persembahkan segala tubuh jiwa roh kami ini hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Karena Engkau telah memberkati kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk membantu pelayanan di tempat ini Bapa. Kami akan mempersembahkan persembahan kami ya Tuhan. Engkau memberkati usaha pekerjaan yang kami lakukan ya Bapa. Kami akan percaya apa yang kami perlukan Tuhan, Kau cukupi semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, Allah sanggup. Apa yang pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, amin, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya.
Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Bagi jemaat GPD Sekina Glory Singkawang, untuk minggu ini, untuk kegiatan rutin malam, ya, hanya melaksanakan doa penyembahan pada hari Rabu malam, ya, hari Rabu malam di gereja pukul 19.30 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, ya. 18.30 ya, pukul 18.30 atau setengah 7. Kemudian untuk kegiatan lain, Community of Love wanita, ya, tetap semangat, yang akan dilanjutkan juga dengan Kompria, ya, bapak-bapak Kompria akan kemudian kita mulai. Nah, dan kemudian pada hari Sabtu malam, hari Sabtu kita ada doa puasa, jam 11 siang kita doa bersama di gereja. Dan diingatkan kepada jemaat juga, setiap Kamis, Jumat, dan Sabtu pagi itu ada mesbah doa pagi, ya, mesbah doa pagi. Saya berharap jemaat kita bergabung bersama-sama untuk ikut dalam mesbah doa pagi setiap Kamis, Jumat, dan Sabtu, ya, supaya kita bersama-sama, ya, jam 5 pagi, Kamis, Jumat, Sabtu jam 5 pagi. Ingat, kita mesti menang dengan pikiran ini. Amin. Nah, puji Tuhan, ya. Minggu kita kembali ibadah sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur pemerintah, bahwa PPKM sudah berlangsung pada sampai hari ini. Sambil mengikuti perkembangan, berarti minggu depan awal bulan kita akan ibadah onsite di tempat ini atau ibadah jemaat di tempat ini, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan tetap akan diusahakan untuk ibadah online seperti ini, ya. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat. Mari katakan sama-sama, apa? Tetap semangat. Ya, para pelayan-pelayan tetap semangat semua. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semua, ya. Haleluya, puji Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersama katakan amin, amin. Haleluya. Ajaib Tuhan,
kita di hadapan Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan, rekan-rekan hamba Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta dan kasih sayang penebusan dari Tuhan Yesus, persekutuan, penghiburan, pertolongan Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita usahakan, diberkatilah oleh Tuhan, bahkan diberkatilah dengan kelimpahan, serta perlindungan naungan Tuhan ada bagi kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami berkata di dalam kuasa otoritas nama Yesus, segala niat jahat manusia, kuasa kegelapan, oh Tuhan, kuasa sakit, penyakit, kuasa virus corona, kami tolak, hancurkan semua di dalam nama Yesus Kristus. Kami menang atas apapun yang dikerjakan oleh kuasa iblis kegelapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akhiri seluruh rangkaian ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama serukan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.